Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda kelas 4 semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kalian berdoa dan salat duha dulu ya, agar dimudahkan dalam menerima pembelajaran yang akan Ustazah sampaikan. Hari ini kita akan belajar yang pertama, menjelaskan arti kata sulit dalam teks. Yang kedua, menemukan informasi dalam teks. Dan yang ketiga, menyampaikan informasi melalui peta pikiran. Disimak dengan baik ya videonya. Yang pertama, menjelaskan arti kata sulit dalam teks. Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Memahami arti kata-kata sulit dapat kamu latih dengan terus membaca dan mencatat arti kata tersebut. Sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut KBBI. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Contoh, aku bangga atas indahnya persatuan dan kesatuan yang ada di negeriku. Pada kalimat tersebut, kata kesatuan merupakan sebuah istilah. Kata kesatuan terdiri dari awalan ke dan akhiran an, serta kata dasar satu. Jadi saat mencari arti kata kesatuan di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, carilah menggunakan kata satu. Yang kedua, menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca dan memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara membaca dengan baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dalam membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks terlebih dahulu. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, membaca teks dengan seksama. Yang keempat, mencatat hal-hal penting yang belum pernah diketahui. Dan yang kelima, rumuskan pertanyaan dengan konsep adik simba. Adik simba itu apa? Apa? Di mana? K kapan? Si siapa? M mengapa? Dan ba bagaimana? Yang ketiga, menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Sebelumnya, kamu telah menggali informasi dari suatu teks melalui ide pokok dalam sebuah tulisan. Selain melalui tulisan, kamu dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan teks menggunakan peta pikiran akan memudahkan dalam menyusun informasi penting dalam sebuah teks. Saat menyampaikan informasi menggunakan peta pikiran, tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks yang dibaca. Pokok-pokok pikiran dalam berupa ide pokok pada setiap paragraf dalam sebuah teks. Kamu dapat menuliskan ide pokok tersebut dalam suatu bagan atau peta pikiran. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian buka buku tema 7 halaman 1 dan coba kalian baca teksnya. Lalu setelah kalian membaca teksnya, kalian coba cari kata sulit yang terdapat di dalam teks tersebut.
Kalian tulis di buku tulisnya, lalu kirim ke Ustazah ya. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak ya anak-anak hebat Ustazah. Ustazah akhiri materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.